Meskipun Qin Yichen meledak dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan membunuh Raja Abadi, tetapi kerajaannya masih terlalu rendah. Di hari-hari terakhir alam surga, melihat orang-orang yang memasuki tanah giok kuno kali ini, itu hanya bisa dihitung. Bagian atas adalah bagian bawah. Jika Anda menemukan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi dari klan atau dunia barat sebelum Anda menemukan pembangkit tenaga listrik di dunia utara, Qin Yichen mungkin sulit untuk melarikan diri. Bahkan jika dia tidak beruntung, dia mungkin menemukan dirinya dalam pertempuran Jinrong dan yang lainnya sebelumnya. Tubuh kebencian itu jatuh. Sua. Qin Yichen tidak naik ke udara, tetapi menggunakan kekuatan berlari untuk dengan cepat melewati tanah berpasir dengan tenang. Tubuhnya kencang, dan spirit power meluap, mengawasi sekeliling dengan waspada. Di ruang yang aneh ini, dia tidak berani peduli sedikit pun. Hanya dalam keadaan ini, dia dapat menjamin bahwa dia dapat menghadapi situasi yang tidak terduga kapan saja. Awalnya, wilayahnya tidak terlalu tinggi di antara para prajurit yang masuk. Saat ini, dia hanya bisa memastikan keselamatannya jika dia lebih waspada. Di bawah bayang-bayang langit redup, Qin Yichen tidak banyak bergerak. Meskipun dari pasir di bawah, dari waktu ke waktu ada serangan tulang mati. Tetapi kekuatan tulang mati ini benar-benar terbatas dan tidak menyebabkan banyak masalah baginya. Namun, saat dia dalam perjalanan, Qin Yichen merasa bahwa dia tidak boleh terlalu meremehkan. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan Immortal Monarch 2 Heavenly Layer, tidak masalah untuk menyelamatkan hidupnya. Kali ini, para pemimpin perang besar kecuali Jinrong dan Gaoling, Immortal Monarch 2 Heavenly Layer, tidak cocok. Sekitar 50 orang. Dengan kata lain, hanya menyumbang seperempat. Belum lagi orang-orang di timur, utara, dan selatan. Qin Yichen merasa jauh lebih aman. Namun, Qin Yichen tidak peduli, spirit power selalu waspada. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi bahaya seperti kerangka, dia tidak bisa dan tidak bisa mendeteksi tenaga kerja di lingkaran perang besar. Setelah setengah jam, penglihatan Qin Yichen terbuka lebar, dan ada lubang yang dalam di bawah kakinya. Dari perbandingan lanskap sekitarnya, tampaknya lubang yang dalam baru saja diledakkan. Dari sinilah fluktuasi halus yang baru saja dia perhatikan. Di atas lubang yang dalam, ada juga bayangan yang sangat menarik perhatian. Qin Yichen menatap sedikit, bukankah ini 1000 Zishuan? Qin Yichen tidak berharap yang pertama bertemu adalah 1000 Zishuan. Tapi ini membuat dia menghela nafas lega, setidaknya yang pertama bukanlah musuh. Saat ini, 1000 Zishuan bertarung dengan kerangka. Qin Yichen tampak sedikit terkejut, karena 1000 Zishuan mengungkapkan bahwa itu jelas Xian Wei. Tidak hanya itu. Kekuatan 1000 Zishuan mengejutkan Qin Yichen. Setelah datang ke benua Jizu, tembakan pembangkit tenaga listrik terkuat yang pernah saya lihat adalah Jin Rongzhan, diikuti oleh Lin Huaxian. Tentu saja, kecuali untuk pertempuran, Qin Yichen memperkirakan bahwa metode mundur orang Mo pada saat itu bahkan bukan puncak gunung es. Dan dari fluktuasi ini, Qin Yichen jelas merasakan kekuatan 1000 Zishuan, dan pastinya tidak kehilangan Lin Huaxian. Ini memang keluarga 1000, tidak hanya emosi Qin Yichen yang hebat. Tetapi ada juga dua pedang di tangan Zishuan, titik perak, dan cahaya dingin yang mencoba merobek kegelapan dunia ini. Sepertinya ini adalah fluktuasi Immortal Grade. Qin Yichen meringkuk, pada akhirnya berasal dari 1000 panglima perang dunia perang selatan. Kekuatan ini, warisan ini, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dan 1000 Zishuan juga memperhatikan Qin Yichen saat ini, bukannya berbalik, tetapi dengan lembut berteriak, jangan datang. Tiba-tiba, 1000 Zishuan takut melukai Qin Yichen secara tidak sengaja. Atau yang terakhir akan menyeret dirinya sendiri ke bawah. Qin Yichen tidak merasa ada yang salah dengan ini. Alih-alih fokus pada wajahnya karena wajahnya, dia mengarahkan pandangannya pada lawan 1000 Zishuan. Kerangka ini jelas berbeda dari yang tadi. Dapat bersaing dengan 1000 Zishuan, kekuatan kerangka ini sama sekali tidak sebanding dengan yang dihadapi oleh Qin Yichen. Kerangkanya setinggi 30 kaki, dan baju besi di tubuhnya lebih lengkap. Bahkan di tempat yang tidak terkubur pasir, Anda bisa melihat kilau merah tua. Pisau panjang di tangan Anda memancarkan cahaya hitam dari tinta hitam tanpa dicuci. Meskipun jantung tengkorak itu ditembus, tampaknya terluka parah selama hidupnya. Tetapi itu tidak mempengaruhi kekuatan pertempuran saat ini. Selain itu, ada banyak tombak yang tersebar di sekitar. Jangan pikirkan itu. Sebelum Qin Yichen datang, 1000 Zishuan telah membunuh banyak kerangka. Hanya menonton tombak itu secara bertahap letak, Qin Yichen tertekan untuk sementara waktu. Ini adalah pedang yang bagus. Dan menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil. 1000 Zishuan tampaknya telah menentukan bahwa kerangka itu mungkin kuat sebelum mati. Tetapi sekarang kecuali untuk pertempuran naluriah, sama sekali tidak mirip dengan teknik abadi kekuatan sihir. Jadi dia memiliki dua pedang tiba-tiba menjadi menyilaukan. Ya. Ketika Yin Mang lewat, Qin Yichen menatap sedikit, dan melihat 1000 bayangan Zishuan lewat tepat di depan kerangka. Sementara kedua pedang itu memotong 1000 gambar sisa, yang semuanya merupakan intinya.
1000 Zisuan berdiri di belakang kerangka dengan pedang, tetapi tindakan memotong kerangka yang asli telah membeku. Kaca, saya melihat suara berderak di tenggorokan tengkorak, dan kemudian, tulang-tulang kering di seluruh tubuh dan pembuluh darah vital yang asli semuanya patah. Ledakan. Semburan puing-puing tulang melayang bersama angin kencang, tetapi di antara 1000 mata indah Suan Ungu adalah sikap apatis, melirik kembali ke pisau panjang gelap yang berdiri di pasir darah, dan penyesalan menyebar di wajah cantik, sayang sekali. Sebelumnya, dia memperhatikan bahwa bilah dan baju besi kerangka itu tampak retak dan menghilang dengan kematian. Meskipun pedang ini tidak sebagus kedua pedangnya, jika bisa dibawa kembali ke dunia selatan untuk diperbaiki. Setelah melipat kedua pedang, 1000 Zisuan berbalik, dan ketidakpedulian di mata yang indah juga sedikit menyatu. Meskipun itu masih ketidakpedulian berada di atas 1000 li, saya masih memutuskan untuk menyapa Qin Yichen. Lagi pula, pria ini adalah teman Kaor. Namun, 1000 Zisuan belum menunggu untuk berbicara, tetapi setelah melihat Qin Yichen memastikan keselamatannya, dia terbang lurus ke bawah dan melewati yang pertama. Nah, Nona muda Zisuan, saya akan mengunjungi yang lama nanti. Pedang ini tidak bisa sia-sia. Dia, 1000 Zisuan kaget, dan bahkan tangan batu giok yang kaku di udara tiba-tiba mengepalkan tangan. Apakah ini mengabaikan dirinya sendiri? Abaikan dirimu. Anda tahu bahwa sebagai dia, sulit untuk mengetahui berapa banyak orang yang ingin bertahan. Pria ini, mungkinkah, berdasarkan persahabatan dengan Kaoru, berani membenci diri sendiri? Namun, dia tidak menunggu 1000 kemarahan Zisuan, tetapi melihatnya tiba-tiba terkejut, melihat ke arah tombak Qin Yichen, dan matanya yang indah mulai redup. Bisakah kamu mengasah mata pisau ini? Qin Yichen sedang melihat pisau panjang itu, dan bahkan telah mengumpulkan kekuatan roh. Pisau yang bagus, itu benar-benar pisau yang bagus. Dia mendengar 1000 kata Zisuan, dan kemudian dia menoleh ke belakang. Sedikit mengangguk, ya, Qin Yichen tertawa. Qin ini juga telah mempelajari sedikit tentang penyulingan. Saat berbicara, merek kekuatan roh meledak. Pisau panjang tidak lagi retak, dan bahkan suara gemetar pun keluar. 1000 Zisuan menatap sedikit, dan terkejut dengan tangan Qin Yichen.